Bismillahirrahmanirrahim. Safdah TV. Sebenarnya yang membuat orang itu melarat dua. Satu, sifat malas. Itu yang membuat orang melarat itu malas. Maka perangi sifat malas itu. Yang kedua, yang membuat orang itu jadi fakir adalah dosa, maksiat. Hati-hati itu. Dua penyebab utama orang jadi fakir, melarat adalah penyakit malas yang dipelihara, hawa nafsu yang diperturutkan, maksiat kemana-mana. Itu membuat orang jadi melarat. Makanya dilarang itu ya. Khamr itu bikin orang melarat. Banyak hal-hal yang bahkan syirik aja bisa buat orang melarat gitu. Dosa secara umum buat orang melarat. Itu ancamannya banyak di dalam Al-Quran. Banyak kaum-kaum yang Allah ceritakan bagaimana mereka melarat karena dosa yang mereka lakukan. Yang kedua, malas sudah. Kalau udah malas, makanya tiap hari Nabi berlindung dari sifat malas, kan begitu ya. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Itu dua paket, berlindung dari malas, berlindung dari kefakiran itu ya. Kenapa? Karena itu selangkah lagi menuju fakir dia kalau malas. Insya Allah kalau kita tidak malas, burung yang nggak malas saja dapat rezeki. Dia nggak akan fakir, binatang itu. Binatang itu nggak fakir. Kenapa? Karena dia nggak malas. Betul nggak? Ustaz, supaya jangan fakir gimana? Ya satu, jangan malas. Yang kedua, ya banyak bertobat, hentikan maksiat. Well done. Apalagi? Nggak ada lagi. Selesai. Tapi kalau malas dipelihara ya sudahlah. Nggak tahu lah gitu ya. Banyak orang-orang melarat hidupnya karena malas. Akhirnya gimana? Ya lebih suka minta-minta, nggak mau berusaha, kan begitu ya. Tambah melarat lah hidupnya. Atau maksiat yang terakumulasi terus itu membuat orang bangkrut, tumpur, hancur, lebur, jadi bubur, ya itulah dia. Para jemaah dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita menjadi lebih mengerti kenapa kemiskinan itu jadi pilihan. Kekayaan itu bukan sesuatu yang kita kejar dan kita harapkan. Walaupun mungkin takdirnya jadi orang kaya, takdirnya ya, tapi kita nggak milih. Nabi sering juga jadi orang kaya, tapi nggak mau lama-lama. Antum pernah dengar kisah Umar melepas kebunnya karena mengganggunya. Dan dia siap kehilangan kebunnya itu karena ini mengganggunya dari akhiratnya. Itu satu level iman yang luar biasa menurut kita ya. Dia nggak takut, mereka nggak takut jadi orang miskin. Ya, kehilangan hartanya apabila itu mengganggu akhiratnya. Sampai seperti itu, Pak. Mungkin kita enggak lah ya. Belum bisa seperti itu ya. Mungkin kita akui saja lah. Kita mungkin belum bisa seperti Umar gitu. Maka antum pernah dengar Abu Bakar menyedekahkan hampir seluruh hartanya. Itu kan miskin lagi itu. Pasti ketika bersedekah kaya statusnya, tapi nggak mau lama-lama berstatus jadi orang kaya. Sebentar aja. Menyedekahkan separuh hartanya. Utsman membiayai pasukan hingga habis hartanya. Ya miskin lah. Ada Utsman banyak hartanya. Mereka nggak takut-takut dengan kemiskinan. Karena mereka tidak berharap jadi orang kaya. Nah itu untungnya jadi orang miskin itu. Makanya saya katakan miskin itu pilihan. Harusnya, tapi kita kan miskin itu takdir. Ya kan? Kita itu kalau miskin ya takdir sudah. Bukan sesuatu yang kita pilih kan gitu ya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ya kan? Beda kan? Beda. Ya banyaklah orang-orang yang miskin takdir udah kan gitu. Bukan pilihan dia. Dia nggak milih jadi orang miskin. Padahal kalau dia milih jadi orang miskin juga nggak jadi masalah. Seperti para salaf kita dahulu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian. Taib.
Taib. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.